Gimana jadinya kalau seorang CEO perusahaan sepenting Bursa Efek Indonesia tiba-tiba mengundurkan diri dan atasannya sendiri baru tahu dari YouTube? Ini bukan cerita fiksi loh. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah krisis pasar, pengunduran diri yang super mengejutkan, dan gimana semuanya terungkap dengan cara yang paling gak terduga. Saya lihatnya di YouTube. Coba bayangin, kalimat sesederhana ini bukan sekedar komentar biasa di internet. Justru, ini adalah pengakuan yang memicu drama besar di dunia pasar modal Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa yang ngomong kalimat ini? Dan kenapa ini jadi masalah besar? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia jawabannya. Yang bilang kalimat tadi itu Pak Mahendra Siregar, Ketua Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Bayangin deh, kepala regulator keuangan tertinggi di Indonesia tahu kalau CEO Bursa Efek, lembaga yang diawasinya langsung, mundur dari jabatannya, yaitu tadi, dari video di media sosial. Ini nunjukin betapa cepat dan kacaunya situasi waktu itu. Oke, jadi mari kita mulai dari awal. Gimana ceritanya pengumuman mengejutkan dari Iman Rahman yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI bisa sampai kejadian? Lewat pengumumannya itu, Iman Rahman sama sekali nggak menyalahkan faktor luar. Justru, dia secara terang-terangan bilang ini adalah bentuk tanggung jawab pribadi dan moralnya atas gejolak pasar yang terjadi. Di dunia korporasi, di mana saling lempar tanggung jawab itu udah biasa, langkah kayak gini tuh langka banget. Dan ya butuh keberanian besar. Sekarang coba kita putar waktu mundur sedikit ya, tepatnya 48 jam sebelum pengunduran diri itu. Untuk ngerti, apa sih pemicu krisis ini? Apa yang sebenarnya terjadi sampai pasar modal kita goncang sebegitunya? Nah, ini dia pemicunya. Hari Rabu, 28 Januari, indeks harga saham gabungan kita, IHSG, anjlok parah sampai 7,35%. Penurunannya ini dalam banget, sampai-sampai bursa terpaksa menghentikan perdagangan sementara, atau yang biasa kita sebut trading hold, supaya kepanikan investor nggak makin menjadi-jadi. Dan ternyata, kepanikan itu belum selesai. Besoknya, pasar jatuh lagi, kali ini 1,06%. Mungkin angkanya kelihatannya lebih kecil ya, tapi penurunan 2 hari berturut-turut ini benar-benar jadi pukulan telak buat kepercayaan investor, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar. Terus, apa sih sebenarnya yang bikin aksi jual massal ini terjadi? Jawabannya, MSCI. Buat para manajer investasi global, indeks dari MSCI ini ibarat kitab suci, jadi acuan utama mereka. Nah, pas MSCI membekukan kenaikan bobot saham-saham Indonesia, itu kayak ngasih sinyal jual yang kuat banget. Akibatnya, arus modal keluar besar-besaran. Akar masalahnya ternyata ada di satu istilah teknis ini, free float. Gampangnya gini, free float itu jumlah saham sebuah perusahaan yang benar-benar bisa diperdagangkan oleh publik. MSCI waktu itu khawatir soal aturan dan transparansi free float di Indonesia. Buat investor, ketidakpastian kayak gini kan resiko besar ya. Itulah yang akhirnya memicu keputusan mereka. Yuk, sekarang kita kenalan lebih dalam sama sosok yang ada di pusat badai ini, Iman Rahman. Sebenarnya siapa sih beliau? Dan gimana perjalanannya selama memimpin bursa? Iman Rahman ini bukan orang baru di dunia keuangan loh. Karirnya itu panjang banget, mulai dari perbankan investasi sampai jadi direktur di berbagai BUMN raksasa. Jadi rekam jejaknya sangat solid, makanya nggak heran kalau beliau terpilih buat memimpin BEI pada Juni 2022. Kepemimpinan beliau ini ibarat dua sisi mata uang yang kontras banget. Di satu sisi, beliau berhasil bawa pasar kita cetak rekor tertinggi berkali-kali. Tapi di sisi lain, masa jabatannya juga diwarnai sama volatilitas yang luar biasa, yang akhirnya ya memuncak pada krisis yang lagi kita bahas ini. Oke, dari setiap krisis pasti ada respons. Sekarang, mari kita lihat gimana OJK sebagai regulator langsung gerak cepat dan ngambil langkah-langkah tegas buat memulihkan lagi kepercayaan pasar. OJK lewat Kepala Pengawas Pasar Modalnya Pak Inarno Djadjadi jelas nggak tinggal diam. Mereka langsung turun tangan dan menyatakan bakal memimpin langsung semua proses reformasi ini biar pasar bisa stabil lagi secepat mungkin. Nah, ini dia rencana 4 langkah mereka. Pertama, mewajibkan pengungkapan pemegang saham di bawah 5% biar lebih transparan. Kedua, menaikkan batas minimal free float jadi 15%. Ketiga, ya tentu saja, membereskan semua masalah yang jadi perhatian MSCI. Dan yang keempat, mempercepat demutualisasi. Ini semacam reformasi struktural biar tata kelola bursa jadi lebih baik lagi. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh. OJK langsung pasang target waktu yang tegas. Semua reformasi ini harus kelar sebelum Mei 2026. Ini jadi sinyal kuat kalau mereka benar-benar serius mau memulihkan kepercayaan investor.
OJK juga ngirim pesan langsung buat para investor, tetap tenang dan rasional. Ini penting banget buat meredam kepanikan dan mencegah keputusan-keputusan investasi yang emosional yang justru bisa bikin keadaan makin buruk. Nah, sekarang sampailah kita pada pertanyaan terbesarnya. Pengunduran diri sudah terjadi, rencana perbaikan juga sudah dicanangkan, tapi tantangan utamanya masih ada di depan mata. Apakah langkah-langkah ini beneran bisa mengembalikan kepercayaan investor global yang sempat goyah? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.